kita tahu kan ini lebih mudah dibanding yang ini lebih tua dibanding ini yang paling tua dibanding kelompok yang lain. Ini namanya data kategori tapi yang ordinal. Jadi harus paham ya, walaupun angka tertulis di sini, ini bukan interval. Ini banyak orang yang interval bilang di sosial. Saya sering ketemu di FKM itu ada beberapa dosen dari fisik. Dia bilang interval. Akhirnya ketika saya buku sosial, emang ini interval saja. Tapi kalau dari filosofi BIM, makanya sering saya ajukan itu karena dia diakui secara nasional dan saya sudah buktikan berkali-kali banyak yang saya bikin itu sudah masuk jurnal Scopus ya, mau kisah sampai Q4 ya udah puluhan ratusan mungkin ya. Cuma nggak ada nama saya karena saya orang di belakang layar. Nah itu terbukti benar apa yang tertulis di buku itu. Jadi pakai itu semua nanti sebagai dasar. Jadi ini termasuk yang kategori tapi yang ordinal. Nah yang ini yang harus agak tricky ya, yang kita harus pahami, nggak sekedar nomor sama kata-kata, nggak bisa gitu. Kemudian beda interval sama rasio adalah, jadi saya lupa ya GCS ya, gross koma scale. Kan ada eye movement, motorik sama verbal. Ada nggak skor 0? Nggak ada. Berarti dia ada 3 paling rendah. Kalau satu-satu kalau tidak ada respon motorik, tidak ada respon verbal, 1 bukan 0 kan? Tapi nanti ada juga scoring yang ada skor 0-nya. Contoh IRS ya, pemeriksaan histopatologi pakai imunohistokimia. Jadi kalau tidak ada susukan badan segala macam, 0 skornya. Maka kalau ada 0 kayak gitu, itu interval namanya. Jadi interval itu yang nilai 0-nya ada artinya. Bukan yang kayak gini, bukan ini interval ya. Saya berkali-kali kalau diperhatikan ini bukan yang interval. Interval itu tetap dalam bentuk angka, bukan dalam jarak-jarak range tertentu. Suhu itu interval. Karena ada 0 derajat Celcius, 0 Kelvin itu ada. Nilai ujian misalnya, ujian nanti di statistik. Walaupun dari 100 orang gak ada nilai 0, tapi kemungkinan nilai 0 kan ada. Nah itu interval. Banyak tuh kayak muka INA ya, saya nggak tahu muka INA dan skornya. IHSS ya, untuk keparahan ada 0-nya. Kalau ada 0-nya itu berarti interval. Muka INA ada 0-nya kan? Fungsi kognitif. Saya nggak tahu, tapi coba aja lihat. Kalau ada nilai 0-nya. Tapi ketika dia bagi, misalnya fungsi kognitif baik buruk, dia bagi di atas 2 di bawah 6. Itu udah kategori. Kalau dia cuma 2 kategori, walaupun buruk baik itu bisa kita lihat derajatnya, tingkatannya, itu tetap nominal. Tapi kayak hipertensi misalnya, dia tidak. Kan kita tahu bahwa hipertensi lebih buruk dibanding yang tidak hipertensi. Maka kan bisa kita bilang itu ordinal. Tapi kalau cuma 2 itu nominal. Tapi kalau dia bagi hipertensi dengan sedang berat, ordinal. Ya, mudah-mudahan oke, ini saya hapus. Berikutnya analisis dengan univarian. Univarian itu berarti satu variabel. Jadi tadi untuk data yang bersifat kategori, maka yang disajikan itu adalah frekuensi dan persentase. Kemudian numerik, nah ini yang agak perlu konsentrasi yang agak agak tinggi konsentrasinya. Numerik ini penyajiannya, itu yang saya bilang tadi. Kalau dia usia, nggak usah dipaksain. Karena pasti ditanya nanti apa dasar kita bagi kurang 18 segini. Kalau uji mungkin enak ya, kurang 18 itu berisiko untuk kehamilan, di atas 35 berisiko darah postpartum atau mendapatkan bayi dengan kelainan kognitif kan gitu. Tapi kalau di gangguan lain, kan kira-kira misalnya miopia gitu. Ada nggak risiko usia tertentu terkena miopia? Nggak ada. Kanker misalnya ada usia tertentu terkena kanker? Nggak ada juga. Hipertensi mungkin ada di atas 40, kurang 40. DM di atas 40 di bawah 60.
Dan itu pun harus ada nih referensinya. Itu tidak boleh ditinjau pustaka. Kalau nggak ada, sekali lagi usah paksain. Kadang sering kita waktu kuliah saya juga gitu. Saya lihat punya senior, saya kumpulkan 5 tesisnya, 5 skripsinya. Saya lihat dia sajikan kayak apa? Ya udah, itu ya dasar tulisan senior, bukan tinjau pustaka. Dan sering dibuat seperti itu. Lama kerja misalnya di atas 5 tahun, kurang 5 tahun. Tadi pagi dapat satu hal yang luar biasa, yaitu pasien SLE ya, sistem lupus erythematosus, itu ternyata terkait dengan gangguan pendengaran. Dan diperoleh bahwa orang yang baru sekali terkena SLE itu baru muncul gejala gangguan pendengaran setelah 6 bulan. Dan itu kita cari pakai kurva evolusi, pakai cut off. Dan itu luar biasa ya, itu bisa menjadi masukan ke dokter rheumatologi bahwa pasien-pasien SLE kalau dia udah 6 bulan terus derajatnya sedang berat, itu maka langsung rujuk untuk diperiksa biometrinya supaya apa? Takutnya nanti dia tulis saraf. Jadi kalau tulis saraf dan dia irreversible, ya selesai. Tapi kalau ternyata gangguan pendengarannya itu reversible, artinya karena pembengkakan, karena terjadi jalan yang kurang berat dari flare dari SLE-nya, maka bisa langsung dicegah, terhindar jadi kuning. Nah itu penting. Jadi kita bisa mendapatkan cut off dengan menganalisis gitu. Dan nggak perlu kita tulis di atas berapa bulan, di atas berapa tahun. Itu yang kemarin untuk penyakit rheumatoid arthritis, durasi penyakit. Gitu juga untuk DM. DM berapa lama untuk gangguan dengar, berapa lama untuk retinopati, berapa lama untuk nefropati. Nah bisa kita cari dengan dan nggak perlu nanti di hasil ukurnya kita kategorikan gitu. Kurang 5 tahun, di atas 5 tahun, kurang 10 tahun, di atas 10 tahun. Orang akan bertanya, apa dasarnya? Nah kalau kita malah penelitian kita menyimpulkan cut off-nya 5 tahun, cut off-nya 10 tahun dari kurva evolusi. Saya pasti kayaknya saya nggak sempat lagi menjadi kurva evolusi karena minggu depan ujian. Minggu depan tanggal 7. Iya 7. Selasa ujian. Nah, terasa kan ujian kan? Nah sekarang untuk data kemarin, maka yang bisa dicari adalah rata standar deviasi, median, sama range, atau median interquartile range. Nah inilah sajian data numerik. Jadi ini teman-teman kalau ingat nanti, kapan kita gunakan data standar deviasi? Ini kalau distribusi datanya normal. Ini data normal. Yang ini tidak normal. Ingat nih teman-teman, waktu nanti ujian hasil tesis itu akan selalu ada dosen yang nanya atau supervisor yang nanya, itu datanya normal apa enggak? Dari normal apa enggak? Apa dasarnya dia dikatakan data itu normal? Apa buktinya? Maka teman-teman harus nanti membuka tabel output SPSS-nya. Jadi kenapa penting normal tidak normal ini? Jadi data normal ini menunjukkan bahwa data kita itu merupakan data parametrik. Apa itu data parametrik? Data yang bisa digenerasi ke populasi, digeneralisasi ke populasi. Generalisasi. Misalnya pasien seperti sekali takut dia ada malik. Sementara kita kan paling 70, 80 atau 40 pasien. Bisa nggak mewakili seluruh pasien seperti sekali takut yang masuk pada malik? Kalau data kita diuji pakai data non parametrik, maka nggak bisa. Kayak tadi pagi ujiannya THT pada pasien lupus itu sampelnya cuma 42. Lalu di saran si residen bilang perlu dilakukan penelitian yang lebih besar sampelnya. Lalu konsulen bilang, profesor bilang, ngapain kamu buat saran itu? Kamu kan ada minimal sampel. Kalau itu minimal sampel kan artinya sampelmu sudah cukup. Nah, perlu lagi ada saran dengan sampel yang lebih besar. Lalu dijawab sama residen setelah saya kasih tahu juga bahwa yang kita ambil kan penelitian dengan jumlah paling minim sampelnya. Kenapa dibolehkan jumlah paling minim sampelnya? Ya, kalian punya keterbatasan sebagai orang yang wajib pendidikan gitu kan. Keterbatasan apa? Waktu. Saya berkali-kali bilang penelitian itu idealnya cuma 4
paling lama ngumpulin data 3 bulan, tinggal 3 bulan. Tapi walaupun di neuro itu ada yang begitu. Neuro itu penelitian setahun, karena mereka langsung gabung. Hari ini ujian proposal magister, nanti spesial akhirnya bisa bulan depan. Kalau dia belum ngumpulin data untuk magister, yang aneh saya bilang. Kalau di uji di neurologi mata di tempat-tempat lain itu selesai dulu magister penelitiannya, udah jadi lux, baru dia proposal, baru ujian proposal ngumpulin data. Tapi kalau di neuro itu agak lain. Tapi enaknya di neuro itu barengan sampel magisternya bisa untuk penelitian spesialis atau tesis akhir. Yang paling nyaman di Unmu ya, berbahagia kalian kalau ngambil Unmu. Kenapa saya berbahagia? Ujiannya sekali, sampelnya satu, tapi mengcover magister dan tesis akhir. Makanya kalian nanti kalau ujian itu bisa hampir 3 jam ujiannya. Karena proposal magister ditampilkan, terus proposal tesis akhir tampilkan, lalu ujian nanti hasil pun kayak gitu juga. Jadi sekalian satu penelitian, satu pengumpulan data untuk 2 gelar. Itu yang apa namanya? Ada tuh paling sampai 3, sekali ada yang 3, radio sampai 3. Nah kita kembali ke sini. Kalau dia distribusinya normal, maka kita tampilkan rata dan standar deviasi. Kalau dia nggak normal, yang ditampilkan itu adalah minimal resistance itu nilai minimum sampai nilai maksimum. Kalau ada interval range itu adalah Q1 sampai Q3. Itu apa Q1 Q3? Ini contoh ya. Saya bikin data 1 sampai 100. Median ini mana? Median 50 ya. Jadi median itu adalah Q2. Q1 itu di urutan ke-25, baru Q3 urutan ke-75. Jadi di banyak jurnal reputasi kalau asing itu selalu begini nih, media sama interval range. Nanti jangan bingung ya kalau lihat hasil penelitian yang ditampilkan ini. Meskipun mungkin distribusi datanya normal, jadi semua pukul rata media interval range, semua ditampilkan kayak gitu. Ada juga median range, tapi ini jarang saya perhatiin. Tapi saya udah ada 2 tulisan saya di Scopus, saya bikin yang kayak gini aja, diterima kok. Beberapa punya presiden pun yang ditampilkan kayak gini itu diterima juga. Nggak kayak saya punya yang begitu. Karena memang ini standar internasional yang mau kita sampaikan ini. Atau dua-duanya buat normal ini, nggak normal ini. Ada juga jurnal semua normal ini ditampilkan. Rata istri. Dan normal tetap aja ini dua. Nanti bisa rekan-rekan lihat di beberapa jurnal variasi penyajian data. Kalau ini paling gampang kategori frekuensi persen. Tapi kalau begini nanti agak tinggi. Nanti kita akan muncul pertanyaan. Saya sering tuh minta tolong dalam bekerja sama kita untuk pengolahan data. Dia nanya ini dong pakai rata, yang lain kok pakai ini dong. Misalnya kita mengukur derajat miopia anak FK yang lagi S1 dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kita periksa miopia ini yang kita tampilkan rata standar deviasi, yang sedang median range, yang berat rata standar deviasi. Kok beda-beda penyajiannya? Ya karena distribusi datanya. Nah itu dulu paham ya normal, tidak normal saya dua ini normal, rata dan istri. Tapi sekali lagi ada juga jurnal yang normal semuanya ini. Ada juga yang ini ditampilkan atau yang ini. Tapi nanti kalau di bagian ada bagian tertentu ya kayak patologi anatomi, patologi klinik ya, dokter Yuli ya, yang istrinya bupati di Serdang. Siapa lupa saya Dokter Juli ya, Dokter Juli. Itu selalu itu. Dan kamu normal apa enggak? Coba, yang benar kamu sajikan yang begitu gitu. Tapi ada beberapa bagian yang nggak peduli gitu. Maka teman-teman sekalian, kalau ada yang ujian, perhatikan ya apa aja permintaan para supervisor ketika jadi penguji. Jadi paham. Karena sering presiden nanya Mas Dok, biasanya ditanya apa aja. Itu salah satunya. Perhatikan. Cuma saya mau di beberapa bagian itu nggak dihadiri sama presiden. Jadi ilmu itu nggak dihadiri. Proposal, objek pun nggak dihadiri. Objek itu hadir pada saat
baca akhir aja gitu. Tapi kayak THT mata itu hadir tuh, neuro hadir, enak. Jadi kita tahu tuh apa aja kebiasaan-kebiasaan supervisor kita. Karena kita kadang ikut itu juga gitu ya. Oke, kita teruskan. Mudah-mudahan Anda paham ya. Mulai kategori normal, tidak normal. Nah sekarang kita masuk untuk normalitas, data normal. Mengetahui data yang normal. Data normal itu kayak gimana sih data normal gitu? Sekali tanya, data normal. Yang paling konyol, dia data kategori ditanya, datanya normal apa enggak? Itu konyol. Saya tahu, ada guru kita yang tanya juga. Dia misalnya menguji jenis kelamin dengan hipertensi, faktor risiko jenis kelamin itu hipertensi. Lalu dia nanya, datamu normal apa enggak? Udah benar, uji yang mau pakai kan? Wah, jadi tanya itu. Itu konyol. Data kategori enggak ada normalitas ya. Semua data kategori itu tidak normal. Nah, bisa kita buat normalitasnya. Karena sudah distribusi normal ini. Jadi untuk membuktikan secara konvensional kita buat grafik histogram. Misalnya kita ukur nih tekanan dada sistol teman-teman yang ada di sini. Satu kelas anggap aja ini 100 orang. Misal sistolnya 90, mungkin ada 5 orang. Lalu sistolnya 95, mungkin ada 7 orang. Kemudian sistolnya 100, mungkin ada 10 orang. Sistolnya 110, mungkin ada 20 orang. 120, mungkin ada 30 orang. 125, mungkin ada 20 orang. 130, mungkin ada 10 orang. 140, mungkin ada 7 orang. 150, mungkin ada 5 orang. Maka ini kita umumkan misalnya seperti ini. Ini sudah data normal. Jadi kalau kita susun jumlahnya sama data yang ada, berapa orang, dia akan bentuk bell shape. Bell shape itu L. Jadi nilai mediannya, ratanya berhenti di tengah. Median rata itu berhenti di tengah. Dan dia akan membagi luas yang sama kiri dan kanan. Nanti ada 2 standar deviasi. Ini kurva normal. Kalau kurva normal, konsekuensinya data kita itu sama kayak data populasi yang banyak banget. Jadi bisa kita asumsikan data kita itu bisa digeneralisasi atau mewakili populasi yang ada. Kalau kita tidak normal. Kalau gimana kalau nggak normal? Data normal itu kayak gimana? Misalnya misalnya ujian di statistik, yang rajin di sini kan berapa orang kan? 30-20 orang. Kalau satu kelasnya ada 60-an kalau salah ya. Ada 60-an. Hampir tiap tahun yang saya ngajar di sini 2014 tiap tahun gitu, dan saya nggak peduli saya. Karena tiap tahun saya taruh pun nggak ada gunanya. Saya tinggalkan nggak ada gunanya juga gitu. Akhirnya glukagon saya meningkat, tensi saya naik, dan kalian menganggap saya itu kayak sok kali dosen itu gitu. Akhirnya nggak ada nilai, yang mau rajin aja ya kita ajarin. Ini misal nilai 10 itu mungkin ada 2 orang misalnya, dan seterusnya, sehingga terbentuk kurva seperti ini. Misal ini namanya kurva mencari kanan. Karena kan luasnya kalau itu pakai kalkulus. Nah kita perlu kalkulus di kelas segala macam. Itu orang teknik aja. Dibalik ini kan lebih luas yang ini. Nah, ini namanya kurva mencari kanan. Skewness to the right. Lalu ada juga mungkin data seperti ini. Nah, ini skewness to the left. Kita nggak pakai ini. Kita pakai aja yang seperti alam.
Gak peduli dengan yang kira karena gak penting gitu ya. Dia pakai aja yang baik-baik. Uji apa yang dipakai untuk itu? Maka lihat di jumlah datanya. Nah ini mulai trik ini. Makanya udah mulai harus jangan mulai ke yang lain lagi. Yang lain. Ada dua uji yang kita pakai tergantung besar sampelnya. Kalau besar sampelnya besar sama dengan 50, dia pakai uji Kolmogorov Smirnov. Kolmogorov Smirnov.